Halo semuanya, di video kali ini kita akan bahas mengenai distribusi variabel acak diskrit Bernoulli. Jadi distribusi variabel acak diskrit ini ada beberapa. Jadi di video kali ini kita bahas dulu mengenai yang Bernoulli. Nah, mengenai distribusi-distribusi yang diskrit yang lain akan kita bahas pada video-video selanjutnya. Kita akan mulai dari yang namanya percobaan Bernoulli. Nama dari Bernoulli ini diambil dari seorang tokoh matematikawan namanya Jacques Bernoulli yang lahir pada tahun 1654 dan meninggal pada tahun 1705. Nah, Bernoulli ini berasal dari Basel dan menyelesaikan pendidikan di sana. Nah, kurang lebih ada beberapa banyak karya yang dikemukakan oleh Bernoulli yang salah satunya berkaitan dengan statistika atau teorema peluang. Nah, sebelum memahami lebih lanjut mengenai distribusi peluang, khususnya yang Bernoulli, kita akan bahas terlebih dahulu mengenai percobaan binomial atau disebut juga dengan percobaan Bernoulli. Nah, percobaan Bernoulli ini adalah percobaan yang melibatkan banyak percobaan yang berulang, jadi diulang-ulang, di mana masing-masing percobaan tersebut hanya menghasilkan dua kemungkinan, yaitu berhasil atau gagal. Salah satu contoh sederhana dari percobaan Bernoulli adalah pada pelemparan sekeping uang logam, misalkan dilempar sebanyak N kali. Nah, andaikan kita hendak memperhatikan kejadian muncul gambar, maka kita tandai dengan kejadian muncul gambar ini adalah kejadian yang berhasil. Jadi, untuk menentukan apakah itu kejadian yang berhasil atau gagal, berarti kita tentukan dulu apa yang ingin diperhatikan. Kalau yang diperhatikan adalah kejadian muncul gambar, maka yang dikatakan berhasil itu adalah kejadian ketika dilempar munculnya gambar. Berarti kalau selain gambar itu dinyatakan gagal. Jadi kalau misalkan yang keluar adalah yang dibaliknya ini, berarti dia adalah gagal. Nah, sehingga dari sini karena hanya dilempar satu keping uang logam, maka untuk peluang dari berhasil atau PB itu sama dengan setengah. Karena ruang sampelnya hanya ada 2. Kemudian peluang untuk gagal ini adalah 1 dikurangi PB sama dengan setengah. Nah, mengapa 1? Karena balik lagi sesuai dengan teorema dari peluang bahwa untuk peluang semua ruang sampelnya itu adalah 1. Sehingga kalau kita sudah tahu peluang berhasilnya adalah setengah, maka peluang gagalnya dalam percobaan Bernoulli ini sudah pasti setengah. Nah, untuk mengatakan apakah suatu percobaan ini merupakan percobaan Bernoulli, itu harus memenuhi beberapa kriteria. Jadi, tidak semua percobaan itu merupakan percobaan Bernoulli. Kriteria yang pertama, setiap percobaan ini hanya menghasilkan dua kemungkinan, yaitu berhasil atau gagal. Yang kedua, peluang berhasil untuk setiap percobaan ini sama. Nah, jika peluang berhasil dinotasikan dengan P, maka peluang untuk gagal adalah 1 min P. Ini jelas ya, sama seperti yang kita bahas tadi. Nah, maksud dari untuk setiap percobaan sama, ini artinya gini. Kalau kita ngelempar uang logam, untuk yang pertama, ya peluang berhasil dan peluang gagal kan sama ya, antara pelemparan pertama dan pelemparan kedua. Dalam artian, bentuk uang logamnya juga nggak akan berubah, berarti ruang sampelnya kan juga nggak akan berubah. Gitu. Jadi, peluang berhasil untuk setiap percobaan, baik itu percobaan yang pertama, kedua, ketiga, itu ya sama gitu. Kemudian yang ketiga, yaitu aturannya, percobaan adalah kejadian yang saling bebas. Jadi, tidak dependen terhadap percobaan yang lain. Artinya, percobaan atau pelemparan yang kedua ini tidak dipengaruhi oleh pelemparan yang pertama. Nah, pada aturan percobaan Bernoulli ini, tentu ruang sampel yang terbentuk itu hanya ada 2, yaitu berhasil ataupun gagal. Nah, lalu gimana kalau misalkan pelemparan ini dilakukan N kali, seperti yang saya bilang tadi? Maka akan terdapat untuk ruang sampelnya, untuk titik sampelnya, itu ada 2 pangkat N titik sampel. Nah, ini bisa dinyatakan dengan mudah dengan menggunakan diagram pohon. Jadi, kalau misalkan ada 3 kali percobaan, berarti ada 2 pangkat 3. Jadi, misalkan pada percobaan yang pertama, atau pelemparan yang pertama itu berhasil. Kemudian, pelemparan kedua berhasil lagi. Kemudian gagal, kemudian berhasil, gagal,
kemudian gagal lagi, misalkan berhasil, kemudian gagal, dan seterusnya. Ini untuk n percobaan. Nah, di sini dilihat bahwa dari rentetan barisan ini kita bisa lihat bahwa percobaan yang pertama atau pelemparan yang pertama dia muncul gambar, artinya dia berhasil, dan seterusnya. Oke, untuk memahami lebih lanjut lagi mengenai percobaan Bernoulli, misalkan nih, kita ada 3 benda yang dipilih secara acak dari hasil produksi sebuah pabrik. Nah, benda yang terpilih ini bisa jadi merupakan produk yang baik atau berhasil, atau merupakan produk cacat atau gagal. Nah, dalam hal ini, jumlah terpilihnya produk yang baik ini merupakan variabel acak. Jadi, variabel acaknya atau X besar ini adalah jumlah terpilihnya produk yang baik. Ini adalah jumlah terpilih produk baik. Oke. Nah, karena ada 3 benda di sini ada 3 benda, maka variabel acak yang mungkin itu adalah, jadi X yang mungkin itu adalah 0, 1, 2, dan 3. Artinya apa? Artinya kalau 0, artinya jumlah terpilih produk yang baik itu 0. Artinya semuanya buruk gitu. 1 artinya jumlah terpilih produk yang baik 1, 2, dan 3. Ini adalah variabel acaknya. Nah, kemudian susunan yang mungkin untuk pengambilan tersebut, karena di sini ada 3 benda, berarti susunan yang mungkin itu adalah 2 pangkat 3, artinya 8. Nah, bisa jadi seperti ini. Misalkan 3 benda ini kan dipilih ya, berarti baik, kemudian gagal, kemudian baik. Nah, di sini variabel acaknya yaitu 2, karena yang baik itu hanya ada 2. Nah, kurang lebih begini untuk proses pemilihan variabel acaknya. Nah, bentuk seperti ini, apabila kita data akan lebih mudah kalau kita datanya dengan menggunakan tabel. Jadi, susunannya menjadi seperti ini. BBB, nah, kemudian BBG. Nah, ini ada 3. Teman-teman bisa melakukannya dengan menggunakan diagram pohon. Jadi misalkan ada 3 benda nih. Berarti baik, kemudian gagal, berhasil atau gagal. Nah, bisa dilakukan dengan cara seperti ini. Berhasil. Di sini terlihat ada 8. Kemudian nilai 3-nya ini, kenapa kok 3? Karena dia BBB, artinya ada 3 yang baik. Berarti variabel acaknya adalah 3. Ini B-nya 2, ini juga B-nya 2, B-nya 2, ini B-nya 1, dan seterusnya. Nah, ini untuk menentukan variabel acak pada suatu distribusi Bernoulli. Nah, kita sudah menyampaikan ilustrasi dan percobaan Bernoulli. Nah, definisi dari distribusi Bernoulli itu adalah variabel acak X ini dikatakan memenuhi aturan Bernoulli jika dan hanya jika fungsi peluangnya ini berbentuk Px sama dengan Px sama dengan X sama dengan P pangkat X 1 min P 1 min X. Ini adalah fungsi peluangnya. Nah, ini bentuk notasi ketika kita mau menyebutkan dia adalah suatu variabel acak diskrit. Nah, apa itu P atau X? Nah, ini adalah P itu adalah nilai peluangnya ya. Ini adalah nilai peluangnya, dan X itu adalah percobaannya atau variabel diskritnya. Itu tadi mengenai percobaan Bernoulli. Nah, percobaan Bernoulli ini kemudian mulai dikembangkan oleh Bernoulli sendiri, yang dilanjutkan dengan yang namanya variabel acak diskrit binomial. Nah, untuk video selanjutnya kita akan membahas mengenai kelanjutan dari percobaan Bernoulli, yaitu variabel acak diskrit binomial. Sekian untuk video kali ini, mudah-mudahan teman-teman mendapatkan manfaat dari video kali ini. Terima kasih dan sampai ketemu lagi.